anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir kita di subtema 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan menggunakan umbi dan juga stek. Lalu yang kedua, persatuan di sekolah dan juga di masyarakat. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Lalu yang ketiga, kita akan belajar pembagian ya. Nanti kita akan menghitung. Nah, anak-anak kita langsung saja. Di sini Bu Tini ada gambar. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini adalah macam-macam. Ya, ini adalah macam-macam ubi. Ya, ada beberapa macam. Nah, kita akan lihat apa itu ubi dan apa saja macam-macamnya. Nah, yang pertama kita akan lihat pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, ubi adalah bagian tanaman yang tumbuh membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, berdasarkan asal bagian tumbuhan, umbi ini dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama yaitu umbi akar, lalu yang kedua umbi batang, dan yang ketiga adalah umbi lapis. Nah, kita akan lihat contohnya satu persatu. Kita lihat dari yang umbi akar terlebih dahulu. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar itu misalnya adalah wortel. Lalu selain wortel ada juga lobak. Lalu tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang itu misalnya ada kentang dan juga ubi jalar. Lalu yang selanjutnya berkembang biak menggunakan umbi lapis. Misalnya ada bawang merah, bawang putih, lalu bawang bombay. Nah, itu contoh yang berkembang biak menggunakan umbi lapis. Nah, kita akan bahas salah satu ya. Tadi yang berkembang biak menggunakan umbi batang, yaitu ubi jalar. Nah, kita akan lihat, ini adalah gambar ubi jalar ya. Nah, pada ubi jalar ini, ubi berasal dari bagian batangnya ya. Kalau anak-anak perhatikan di gambar, ini ada di bagian batangnya. Nah, batang tanaman ubi jalar ini akan mengembung di dalam tanah. Ini hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan ubi jalar. Yang pertama kita lihat pertumbuhan ubi jalar terlebih dahulu. Ya, jadi pertumbuhan ubi jalar itu ditandai dengan yang pertama dari akarnya. Akarnya ini akan bertambah panjang. Lalu selanjutnya daun.
daun tanaman umbi jalar ini akan bertambah banyak. Lalu kalau dilihat umbinya ini juga seiring berjalannya waktu nanti akan bertambah besar. Lalu selanjutnya perkembangan ubi jalar. Nah, perkembangan ubi jalar ini yang pertama ditandai dengan akar sudah mampu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Ya, karena tadi akarnya bertambah panjang, maka kemampuan menyerap air juga bertambah. Lalu yang kedua, kemampuan membuat makanannya juga bertambah. Ini adalah kemampuan berfotosintesis. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri tanaman singkong. Nah, ini kalau anak-anak pernah lihat tanaman singkong itu seperti ini anak-anak. Ini adalah daunnya, lalu ini adalah batangnya. Nah, ciri-ciri tanaman singkong itu ada beberapa. Yang pertama yaitu hidupnya di darat. Lalu batang kayunya ini berruas-ruas. Lalu bentuk daunnya ini menjari, ya seperti ini menjari. Lalu daun singkong ini berwarna hijau. Nah, di daun inilah anak-anak tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi di daun itu ada yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis atau membuat makanan. Lalu tanaman singkong ini berkembang biak menggunakan stek batang. Nah, kita akan bahas apa itu stek batang. Di stek batang ini termasuk perkembangbiakan buatan, artinya membutuhkan bantuan manusia. Nah, stek batang ini dilakukan dengan memotong batang tanaman, lalu menanamnya di tanah. Nah, ini misalnya yang tadi tanaman singkong ini ya, tadi kan batangnya panjang. Nah, kalau di setek ini berarti dipotong menjadi lebih pendek. Nah, potongan-potongan ini tadi kemudian yang akan ditanam. Tanam seperti yang itu tadi. Ini contoh kalau yang sudah ditanam, sudah dipotong lalu ditanam seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tanaman singkong. Kita lihat dari pertumbuhannya dulu. Nah, pertumbuhan tanaman singkong ini ditandai dengan yang pertama bertambahnya banyak daun. Lalu umbinya bertambah besar. Lalu tingginya nih ya, batangnya bertambah tinggi. Selanjutnya perkembangan tanaman singkong. Nah, perkembangan tanaman singkong ini ditandai dengan kemampuan berfotosintesis yang bertambah ya, kemampuan membuat makanan sendiri. Lalu tanaman singkong yang sudah dewasa ini siap untuk berkembang biak. Nah, itu tadi anak-anak adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman singkong. Nah, selanjutnya kita akan membahas persatuan di sekolah. Nah, di sini buktinya ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu musyawarah menentukan permainan. Ya, sedang bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan bersama. Lalu yang kedua, misalnya bekerja sama saat memainkan permainan kelompok. Ya, ini dilakukannya di sekolah. Lalu contoh yang ketiga, bekerja bakti merapikan alat permainan. Jadi ini setelah selesai bermain bersama. Nah, ini juga merapikannya nanti bersama-sama ya. Lalu contoh yang selanjutnya, bekerja bakti membersihkan tempat bermain.
Nah, kalau tadi di sekolah, kita akan lihat contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Misalnya yang pertama itu bekerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kalau anak-anak perhatikan di gambar, ini sedang bekerja bakti membersihkan selokan ya yang ada di pinggir jalan. Lalu contoh yang kedua, menjenguk teman ataupun tetangga yang sakit di lingkungan sekitar rumah. Lalu contoh yang ketiga, bergotong royong membersihkan lapangan tempat bermain. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembagian anak-anak. Di sini Bu Tini ada contoh soal ya, anak-anak perhatikan contoh soalnya akan Bu Tini bacakan. Warga Desa Sukamaju menyediakan 450 bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut dibagi ke dalam 5 kotak kayu. Setiap kotak kayu berisi bibit tanaman yang sama. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bibit tanaman setiap kotak kayu? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, anak-anak, kita tulis satu persatu dulu. Dari banyak bibit tanaman ya, tadi ada sebanyak 450. Lalu banyak kotak kayunya tadi ada 5. Nah, untuk menghitung banyak bibit tanaman dalam setiap kotak kayu, maka kita harus menggunakan pembagian ya, 450 dibagi 5. Nah, kita akan selesaikan dengan cara porogapit ya anak-anak. Sini Bu Tini sudah tulis 450 dibagi 5. Nah, untuk menghitung kita mulai dari depan ya. Kita lihat dulu. 4 di sini kan tidak bisa dibagi 5. Maka puluhannya ini kita bagikan 45. 45 kita bagi 5. 45 dibagi 5 berapa anak-anak? Ya, 9. Lalu hasilnya kita tulis di atas. Kalau sudah kita tulis, kita akan kalikan. Ini 9 dikali 5. Kita tulis di bawahnya sini, yaitu 45. Lalu kita kurangkan. 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0. Lalu tadi kita masih punya 0 yang di belakang, kita turunkan. Lalu 0 dibagi 5 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 0 kali 5 sama dengan 0. Kita kurangkan, nah ini sudah tidak ada sisa lagi. Jadi hasil dari 450 dibagi 5 sama dengan 90. Nah ini ya anak cara penyelesaian dengan porogapit. Nah, untuk materi kita sudah selesai anak-anak ya. Kita tadi sudah membahas mengenai perkembangbiakan umbi dan juga stek, lalu contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah dan di masyarakat, lalu kita juga sudah belajar pembagian. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian, halaman 115 sampai 116, yang A, B, dan C. Untuk jawaban yang A dan B silahkan langsung ditulis di LKS. Untuk jawaban yang C silahkan ditulis di buku PS tematik. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami bersyukur padamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu,
dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.